Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan hari ini semakin semangat lagi dalam belajar, semakin kuat, ya, semakin cerdas dalam menuntut ilmu. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Al-Quran dan hadis, ya, dengan tema memahami hadis tentang ciri iman dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup mulia dengan Al-Quran dan hadis. Oke, kita mulai pertama yang nanti ingin dicapai dalam pembelajaran ini, standar kompetensi memahami hadis tentang ciri iman dan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian standar kompetensinya adalah menulis hadis tentang iman dan ibadah, menerjemahkan makna hadis tentang iman dan ibadah, menghafal hadis tentang iman dan ibadah, menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis dalam fenomena sehari-hari. Indikator, ya, yang ingin dicapai adalah siswa mampu menulis hadis dengan baik tentang hadis iman dan ibadah. Kemudian siswa mampu menerjemahkan makna hadis tentang iman dan ibadah. Siswa mampu menghafal hadis tentang iman dan ibadah. Siswa mampu menjelaskan keterkaitan isi kandungan hadis dalam fenomena sehari-hari. Oke, sama. Mari kita mulai bersama bagaimana terkait dengan pemahaman hadis tentang iman dan ibadah. Pertama, iman merupakan fitrah manusia, ya, pengakuan dan ucapan, ya, namun harus dibuktikan dalam tindakan sehari-hari, ya. Iman tidak cukup hanya dalam pengakuan dan ucapan, namun harus dibuktikan dalam sehari-hari. Setiap orang yang beriman berharap agar perbuatannya dinilai sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita akan mengulas sedikit, ya. Di sini Bapak akan mengulas sedikit bagaimana tentang hadis yang berkaitan dan berkenaan dengan iman dan ibadah. Hadis yang pertama, ya, ini terkait dengan iman dan ibadah. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Ya. Iman itu, ya, adalah percaya di dalam hati. Jadi iman itu percaya di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisannya. Lisannya menyampaikan, mengucapkan, dan diamalkan dengan perbuatan. Perbuatannya menunjukkan bahwa benar-benar kita adalah beriman. Itu baru dikatakan beriman. Jadi bukan hanya lisannya saja mengatakan saya beriman, tapi iman adalah percaya di dalam hati, ucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kemudian hadis yang kedua, ya, terkait dengan hadis tentang iman dan ibadah. Qala fa akhbirni 'anil iman, qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Jadi hadis yang kedua ini Jibril berkata, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW bersabda, iman itu ialah kamu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada malaikat, percaya kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu percaya pada takdir, ya, yang baik maupun yang buruk. Nah, ini yang kita terjemahkan adalah bahwa adanya rukun iman, ya, 6 rukun iman yang harus kita percayai, ya, yang harus kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini terkait dengan hadis yang kedua, ya. Kemudian dari kedua hadis ini, ya, maka
ada keterkaitan dengan kehidupan kita, ya. Apa yang mampu kita kaitkan dalam kehidupan kita terkait dengan hadis tentang amal dan iman dan ibadah. Yang pertama, keterkaitan dengan kehidupan. Iman dan ibadah mempunyai kaitan yang sangat erat, karena iman menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah seseorang. Sebaliknya, ibadah yang dilakukan tanpa iman akan sia-sia. Jadi harus punya iman, ya, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keterkaitan yang pertama. Yang kedua, orang yang mengaku dirinya beriman harus dapat membuktikannya, ya, melalui perbuatan yang bernilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus dibuktikan. Jangan hanya berbicara saja, oh saya beriman, tapi tidak bisa membuktikan dalam perbuatan. Selanjutnya, iman tanpa pembuktian dengan perbuatan yang nyata berarti kedustaan, bohong. Mengatakan bahwa dirinya iman, tapi perbuatannya adalah tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, maka itu adalah kedustaan atau pembohongan. Yang keempat, selain iman, amal ibadah harus diniati dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat, ya. Jadi setiap perbuatan itu adalah tergantung kepada niatnya. Yang kelima adalah menduakan niat dalam beribadah karena Allah, dan yang lain tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menduakan niat kita, ya. Setelah itu, penerapan dalam kehidupan, ya. Penerapan kepada kehidupan kita, ya, dalam setiap hari-hari. Apa yang bisa kita lakukan, ya? Pertama, memiliki rasa senang terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk hidupnya, ya. Jadi memang dua sumber utama dalam Islam itu, ya, dua sumber hukum utama, di antaranya adalah hadis sebagai sumber yang kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, gemar mempelajari hadis-hadis dalam rangka memahami ajaran Islam, ya. Jadi kita harus banyak-banyak menghafal hadis dan diterapkan. Yang ketiga, meyakini kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis beliau, ya. Kemudian yang keempat, melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis Nabi dalam kehidupan, ya. Kemudian yang kelima, berusaha meningkatkan mutu amal agar Allah SWT berkenan menerima sebagai bentuk amal dan amal soleh, sebagai bentuk ibadah dan amal soleh. Dan yang terakhir adalah memurnikan niat dalam segala ibadah hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengharapkan, ya, ibadah kita, ya, bukan hanya kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, maka nonsen ibadah kita, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ada kata-kata bijak, belajar adalah penantian. Engkau akan memperoleh apa yang kau cita-citakan jika kau sabar dalam menjalaninya dan tetap istiqomah. Innallaha ma'as-shabirin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.